Shalom saudaraku, selamat pagi. Apakah saudara mengalami kesegaran setelah istirahat sepanjang malam? Jangan lupa saudaraku, jangan beraktivitas apa dulu sebelum saudara melakukan yang satu ini, yaitu WTM, Wisdom in the Morning, mencari hikmat daripada Tuhan sebelum saudara menikmati sarapan pagi saudara. Nikmati dan lulu firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara Amsal pasal 17 ayat 11. Judulnya, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Saya ulang saudaraku, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Saudaraku, tidak sedikit ya dongeng-dongeng di Indonesia, entah benar entah tidak itu, yang menceritakan betapa tragisnya hidup seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Artinya orang tua di Indonesia melihat, meskipun mereka belum mengenal Tuhan sebelumnya, atau Tuhan yang berbeda dengan yang Tuhan yang kita kenal sekarang, mungkin melalui dongeng-dongeng ini anak-anak dididik supaya tidak durhaka. Karena memang kedurhakaan, apabila kita lihat dari perkataan Tuhan di hukum Taurat, ya, supaya kita menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Elohimmu kepadamu. Itu berbicara kesehatan, keberkatan, kesuksesan, sungguh-sungguh ada hubungannya dengan rasa hormat. Kalau saudara durhaka, saudara sedang mengundang kegagalan, mengundang penyakit. Nah, inilah yang dimaksud utusan yang kejam. Utusan yang kejam itu bisa berupa malaikat setan yang membawa kesusahan dalam hidupmu, membawa kemiskinan, kegagalan, atau penyakit, atau kerusakan moral. Saudaraku, juga ada ayat yang mengatakan, siapa yang durhaka maka dia akan dipatok gagak lembah. Nah, ini berbicara utusan yang kejam itu saudaraku. Nah, kita tahu saudaraku, memang selama saya melakukan pelayanan inner healing atau counseling kepada orang-orang, saya menemukan banyak sekali mereka mengalami kesukaran hidup, penderitaan yang tidak perlu seharusnya, karena mereka melakukan kedurhakaan. Seperti apa sih kedurhakaan ini? Durhaka bukan saja karena tidak mengakui ayah atau ibunya. Biasanya kita dengarkan di cerita-cerita daerah seperti itu. Seorang anak yang merantau, lalu setelah di perantauan dia kaya raya, lalu ibunya datang atau ayahnya datang, tapi dia malu, dia usir ayahnya, ibunya, lalu akhirnya terjadi malapetaka. Kita tahu seperti itu banyak cerita daripada dongeng tentang anak durhaka. Tetapi tidak hanya itu saudaraku, memandang rendah pun engkau dengan orang tuamu, atau engkau suka ya mengambil kekayaan orang tuamu, mengeduk kekayaan orang tuamu, menipu orang tuamu, melawan orang tuamu, tidak menghargainya, nasihatnya kau lepeh, tidak peduli. Ini adalah roh kedurhakaan. Kalau engkau pernah melakukan itu, meski kamu sudah tua, meski kamu sudah menjadi orang yang sudah tua, atau orang tuamu sudah meninggal, engkau harus buru-buru mengakui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Itu akan berhubungan dengan kehidupanmu ke depan. Dan mungkin anak-anakmu
juga bisa mengalami celaka, mengalami penyimpangan jiwa karena engkau durhaka kepada orang tuamu. Saya juga banyak menemukan karena kedurhakaan seorang ayah terhadap orang tuanya, sehingga anaknya mengalami nasib yang sial, mengalami banyak kecelakaan. Jangan kita katakan, kok Tuhan tidak adil, seharusnya ya yang salah dong dihukum. Benar, Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Tetapi iblis akan mengejar orang-orang durhaka, bukan Tuhan. Setan senang membuatmu durhaka supaya dia bisa menyusahkan hidupmu, sehingga engkau meninggalkan Tuhan, menyumpahi Tuhan, menganggap Tuhan tidak menyayangimu, dan engkau menjadi durhaka juga kepada Tuhan, dan hidupmu dihukum masuk ke neraka. Demikian saudaraku, mari minta ampun jika engkau hari ini teringat kedurhakaanmu kepada orang tua, memandang rendah kepada orang tua yang miskin dan susah, atau yang sakit-sakitan, atau yang memiliki kelemahan-kelemahan dalam berbagai hal, itu akan menghambat rezekimu. Bertobat dan tinggalkan sikap durhaka itu. Salah satu hukum Taurat, berarti itu sangat berat, dosa yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh iblis, untuk menjadi pintu iblis masuk dalam merusak kehidupan. Demikian saudaraku, kitab Amsal 17 ini yang bisa saya bagikan kepada saudara. Biarlah saudara menerima itu menjadi berkat. Pakai firman ini untuk mengingatkan anak-anakmu, anak-anak yang muda dan dirimu sendiri. Dan jangan lupa ulang kembali tonton di YouTube dengan mengklik CBM7 TV. Dan jangan lupa share, subscribe, dan juga like. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Setiap pagi pukul 5. Jangan lupa WTM, Wisdom in the Morning. God bless you.